Haji Ustadz Haji Sa'ad Murdi untuk menguraikan, untuk mentadaburkan surah Al-An'am ayat yang ke-63. Kepada Ustadz kami persilakan. Terima kasih Bu Damiri. Ya, sama-sama Pak Sa'ad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihuda ila yaumil qiyamah. Qala Allah Ta'ala ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Amma ba'du fa in asqal hadis kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Alhamdulillah para sahabat Al-Quran yang terhimpun di dalam Zoom Al-Ansani, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita dilimpahi rahmat yang sangat besar, yaitu nikmat Islam, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat Al-Quran, dan kesempatan dan kesehatan sehingga kita dapat beraktivitas pagi ini. Kita dalam rangka mentadaburi, mengurai ayat Al-Quran sebagaimana biasa di bawah bimbingan Buya Rizal melalui Zoom Al-Ansani. Kita pagi ini membahas surah Al-An'am ayat 63. Kita sudah mendengarkan uraiannya sampai didampingi Buya, didampingi oleh Ibu Pridesmiati, dan dengan jelaskan sudah jelas kita dengar bersama-sama. Sekarang kita lanjutkan dengan pembacaan tadabbur dari ayat 63 dari surah Al-An'am. Kita baca dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul man yunajjikum min zulumatil barri wal bahri tad'unahu tadarruan wa khufyah la in anjana min hazihi lanakunanna minasy-syakirin. Shadaqallahul azim. Qul may yunajjikum min zulumatil barri wal bahr. Katakanlah, siapa yang dapat menyelamatkan kalian dari bencana di darat maupun di laut. Tad'uhu tadarruan wa khufya, yang kamu berdoa kepadanya dengan rendah diri, rendah hati, dengan suara yang lembut dan mengatakan la in anjayna min hazihi lanakunanna minasyakirin. Sesungguhnya jika dia menyelamatkan kami dari bencana ini, maka tentulah kami menjadi orang-orang yang bersyukur. Al-An'am ayat 63. Firman-Nya, Qul may yunajjikum min zulumatil barri wal bahri.
Katakanlah siapa yang dapat menyelamatkan kalian dari bencana di darat maupun di laut. Dijelaskan berikutnya dalam surah Al-An'am ayat 40. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul ara'aitum in atakum azabullahi au atatkumul sa'ah. Al-ayat. Katakanlah, terangkanlah kepadaku jika siksaan datang, ya. Jika datang siksaan Allah kepadamu, atau datang pada hari kiamat. Al-An'am ayat 40. Kemudian dijelaskan dalam surah 42 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaqad arsalna ila umamin min qablika fa anjaynahum bil ba'sa'i wad dharra la'allahum yatadarraun. Sesungguhnya kami telah mengutus rasul-rasul kepada umat-umat sebelum kamu, sebelum Muhammad, kemudian kami siksa mereka dengan menimpakan kesengsaraan dan kemelaratan. Kemudian dilanjutkan, la'allahum tadarraun, supaya mereka memohon kepada Allah dan tunduk merendahkan diri. Al-An'am ayat 42. Jadi apapun yang kita alami, ujian-ujian itu dan kesenangan dan sebagainya, kita supaya berdoa kepada Allah dengan tunduk merendahkan diri. Jadi pesannya itu berdoanya sudah harus pelan dengan suara yang lirih dan lembut, bukan dengan suara yang kencang. Karena yang itu naik ke atas 2. Orang ya, Allah itu bukanlah orang yang tuli, ya, bukanlah tuli, tapi dia maha mendengar. Cukup dengan suara yang lemah lembut dengan merendahkan diri. Kemudian dalam surah Al-Isra ayat 66 sampai 69 Allah menjelaskan kepada kita, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Rabbukumul ladzi yusjilakumul fulka bil bahri litabtaghu min fadli innahu kana bikum rahimah. Tuhanmu adalah yang melayarkan kapal-kapal di laut untukmu agar kamu mencari sebahagian kurnianya. Sesungguhnya dia maha penyayang kepada kamu, terhadap kamu. Al-Isra ayat 66. Kemudian ayat 67 Allah berfirman, wa iza masakumud durru fil bahri dhalla man tad'una ila illa iyyah. Falamma najjakum ilal barri a'radtum wa kanal insanu kafura. Sudah dikatakan apabila kamu ditimpa bahaya di lautan, niscaya hilanglah segala apa yang kamu seru kecuali dia. Falamma tatkala najjakum ilal barri a'radtum, gitu katakan dia menyelamatkan kamu berpaling. Nah, di situ dikatakan ujung akhirnya itu wakana gitu. Wakana insanu kafuro, manusia itu adalah selalu tidak berterima kasih. Nah, ini semoga kita tidak termasuk yang ini. Kita beragap, kita termasuk manusia yang bersyukur. Kemudian dalam surah berikutnya, ayat berikutnya, ayat 68, Allah berfirman, apa amintum ayyah sipabikumul janibal barri au yursila alaikum hasiba summa la tajidu lakum wakila. Maka apakah kamu merasa aman dari hukuman Tuhan yang menyungkir balikkan sebahagian daratan bersama kamu? Au yursila alaikum hasiba, dan dia meniupkan angin yang keras yang membawa batu-batu kecil. Summa la yajidu lakum wakila, dan kamu tidak akan mendapat seorang pelindung pun bagimu. Kemudian dalam surah ayat 69-nya Allah berfirman dengan nada yang sama, am amintum ayyu'idakum fi taratan ukhra fayursila alaikum kasifam minar rihi fayurriqakum bima kafartum summa la tajidu lakum alaina bihi tabi'a. Situ dikatakan, am amintum ayyu'idakum bihi taratan ukhra. Apa kamu merasa aman dari dikembalikannya kamu ke laut sekali lagi? Fayursila alaikum kasifam minar rihi fayurriqakum bima kafartum. Dia meniupkan
atas kamu angin dengan angin taufan dengan ditekelamnya kamu disebabkan karena kekafiranmu, maka kamu tidak dapat seorang penolong pun dari siksaan yang kami turunkan kepada kamu. Jadi Allah telah berfirman kepada kita, maka janganlah merasa aman terhadap apa dari ujian-ujian, siksaan-siksaan atau dari bentuk bencana sebagainya. Karena kalau kamu merasa aman, dianggap kamu nanti merasa termasuk orang yang ingkar. Kemudian dikatakan dalam surah Al-An'am ayat 64 di situ, kulillahi yunajjikum minha wa min kulli qarbin summa tashkurun. Itu jawaban dari ayat 63, itu dikatakan Allah lah yang menyelamatkan kamu dari bencana, dari segala macam kesusahan, kemudian kamu kembali mempersekutukannya. Nauzubillah, kalau kita sudah diselamatkan Allah, mestinya kita bersyukur. Kemudian janganlah menjadi apa yang dikatakannya ini setelah diselamatkan, tetapi sebaliknya berpaling, tetapi membuat Allah bersekutu. Itulah suatu kezaliman. Kemudian dalam surah Yunus ayat 22 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Wallazi yusarriukum fil barri wal bahri hatta iza kuntum fil fulki wa jarayna bihim birihim tayyibatin wa farihu biha ja'atna rihum asifun wa ja'umur mawju min kulli makan wa dhannu annahum akhita bihim da'awallahu mukhlisina laquddin la in anjaitana min hazihi lanakunanna minas syakirin. Di situ dikatakan wallazi yusayyirukum fil barri wal bahri. Dialah Tuhan yang menjadikan kamu dapat berjalan di daratan dan berlayar di lautan. Hatta iza kuntum fil fulki, sehingga kamu berada di dalam kapal atau di dalam bahtera, wa rohaina bihim birihin thayyibatin wa farihu biha. Meluncurlah bahtera itu membawa orang yang ada di dalamnya dengan tiupan angin yang baik dan mereka bergembira. Kemudian ja'atha rihun asipum wa ja'ahumul mauju min kulli makan, dan datanglah angin badai. Apabila gelombang dari segala penjuru menimpa mereka, apa yang terjadi? Wa zannu annahum uhita bihim da'awallahu muhlisina lahuddin. Apabila dapat datang topan segala macam yang dari segala penjara, maka mereka yakin bahwa mereka terkepung oleh bahaya dan mereka berdoa kepada Allah dengan seikhlas-ikhlasnya, ketaatan kepadanya semata-mata. Nah, mereka itu berkata, la in anjayna min hazihi lanakunanna minasyakirin. Sesungguhnya jika engkau menyelamatkan kami dari bahaya ini, pastilah kami orang yang bersyukur. Nah, kita berharap kita termasuk orang yang bersyukur terhadap apa yang terjadi terhadap diri kita. Kemudian dalam surah Al-Naml ayat 63 Allah berfirman, Amman yahdikum bizulumatil barri wal bahri wa man yursilur riha busra baina yadayhi rahmati A'ilahu ma'allah ta'alallahu amma yusyrikun. Di situ dikatakan, siapakah yang memimpin kamu dalam kegelapan di daratan maupun di lautan. Itu diterjemahkan memimpin, siapakah yang menunjuki kamu dalam kegelapan di daratan maupun di lautan. Wa may yursilu riha busra baina yadayhi rahmati. Siapa pula mendatangkan angin sebagai kabar gembira sebelum kedatangnya rahmatnya. Kemudian adalah timbul pertanyaan, Ailahun ma'allah, apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Maka jawabnya, ta'alallahu amma yusyrikun, maha suci Allah terhadap apa yang mereka bukan. Itulah pujian terhadap Allah dari Tuhan. Dan ayat berikutnya, tad'una tadarru'an wa khufya, yang kamu berdoa kepadanya dengan merendahkan diri dengan suara yang lembut. Maka dalam surah Al-A'raf
ayat 55 Allah berfirman, ud'u rabbakum tadawun wa khufya innahu la yuhibbul mu'tadin. Itu berdoalah kepada Tuhanmu dengan merendahkan diri dengan suara lembut, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang melampaui batas. Kemudian la in anjana bin hazihi lanakunanna minasyakirin, sesungguhnya jika dia menyelamatkan kami dari bencana, tentulah kami orang-orang menjadi orang-orang yang bersyukur. Ayat ini dijelaskan pada ayat surah Az-Zumar ayat 61, mengatakan Allah menyelamatkan mereka wa nunajjillahu allazina taqau bima fazatihim la yamassuhumus su'u la walahum yahzanun. Itu dikatakan wa nunajjillahu allazina taqau bima fazatihim. Itu Allah menyelamatkan orang-orang yang bertakwa karena kemenangan mereka, karena keuntungan mereka, karena kesuksesan mereka. Kemudian apa terjadi? La yamassuhumusu walahum yahzanun. Mereka tidak disentuh oleh azab neraka, tidak pula mereka berduka cita. Itulah orang yang menang, yang memberi menang itu. Kenapa? Allah memberikan kemenangan kepada orang-orang yang bertakwa. Kemudian dia berdoa, ud'u rabbakum tadawwan wa khufya innahu la yuhibbul mu'tadin. Tadi sudah dijelaskan, habis itu surah Al-Araf ayat 55, berdoalah kepada Tuhanmu dengan merendah diri, dengan suara lemah lembut. Karena apa? Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Ini ayat ini menjelaskan bagaimana cara kita berdoa itu adalah secara lembah lembut dengan suara yang rendah. Nah, karena yang kita minta, kepada yang kita minta itu bukanlah orang yang tuli, tetapi dia maha mendengar. Dalam surah Al-A'raf ayat 7, surah 7 ayat 205, Allah berfirman, memintahkan kita untuk berdoa kepada Tuhan kita dan caranya sekaligus, wazkuru rabbaka fi nafsika tadarru'an wa khufya wa dunal jahri minal qawli bil ghuduli wal asal la taku minal ghafilin. Di situ disebutkan, sebutlah nama Tuhanmu dalam hatimu dengan merendahkan diri dan rasa takut, dengan tidak mengeraskan suara di waktu pagi dan petang. Wala takum minal ghafilin. Janganlah kamu termasuk orang-orang yang lalai. Jadi maksudnya itu, jangan termasuk orang yang lalai, orang yang berdoa kepada Allah dengan suara yang keras, apalagi disambung dengan mengeras suara sehingga orang lain terganggu, atau orang sedang sholat dia berdoa, itu termasuk yang lalai. Nah, cuma kadang-kadang kita tidak memperhatikan ayat ini, maka kita lanjut saja dengan suara yang keras. Itulah sesuatu yang perlu kita perhatikan, pesannya kepada kita, agar kita dapat sebaik mungkin memperhatikan bagaimana kita secara berdoa, kita dalam bagaimana Allah menyelamatkan kita dari kegelapan malam, kelihatan siang, kelihatan daratan dan lautan. Kita berdoalah kepada Dia dengan suara yang lemah lembut agar kita termasuk orang-orang yang bersyukur. Demikianlah harapan kita semua, moga kita termasuk orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian kita termasuk orang yang benar. Itulah harapan kita semua. Namun niat supaya kita tetap selalu bersyukur, maka beristiqomalah kita dalam mempelajari Al-Quran, dalam membacanya, dalam mentadaburinya, dalam mengurai ayatnya, sehingga kosakata kita semakin bertambah, sehingga kita semakin memahami ayat-ayat Al-Quran. Dengan semakin paham, maka kita lebih mudah mengamalkannya dan menyampaikannya kepada orang lain. Itulah harapan kita semua. Demikian, mudah-mudahan apa yang kita peroleh pagi ini, alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang kita peroleh. Kemudian apa yang kita sampaikan ini mungkin ada kekeliruan, untuk itu mohon dimaafkan, supaya
pembicaraan kita ini diberkahi Allah, maka kita minta ampunlah kepada Allah dengan ucapan subhanakallahumma hamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada